Kalau untuk keuangan tidak sama dengan kehidupan kamu ya. Jadi kayak ada matahari terbit. Di sini ada sesuatu yang bikin bahagia, ada sesuatu yang bikin senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dengan pasaran weton Sabtu Wage ya. Bagaimanakah Sabtu Wage? Kehidupannya, keuangannya, dan asmaranya. Oke, kan saya shuffle. Keuangan Sabtu Wage. Saya akan mengambil 7 kartu. Oke. Kehidupan Sabtu Wage. Bagaimanakah auranya di tahun 22? Saya akan lihat dulu. 21, 22 hampir sama ya, hampir sama. Stres kalian hampir sama, tertekan kalian hampir sama, capek kalian hampir sama, dan masih sama. Dan apakah ada peningkatan ya di tahun 22? 21, 22 ada dikit. Jadi ada kenaikan lah, ibaratnya itu 25%, 25% lah ya. Jadi belum yang jeriat gitu ya, belum yang naik banget, tetapi ada peningkatan taraf hidup. Jadi misalnya kamu naik gaji nih di tahun depan gitu, lumayan, terus atau ada penghasilan tambahan untuk usaha kamu sampingan. Jadi seperti itu. Bagaimanakah keuangan? Kehidupan ya, kehidupan. Di kartu pertama, kartu decknya ada balance, spirituality, and practicality. Jadi kamu diingatkan di sini, kamu harus seimbang nih antara lahir batin. Lahir batin tuh kamu cukup bekerja keras untuk dirimu, sudah bagus. Tetapi apakah secara batin kamu cukup bekerja keras untuk doa kamu biar kamu happy? Terkadang mungkin Sabtu Wage ini, kalau di kartu pertama ada spirituality dan practicality-nya harus balance, harus seimbang, berarti di tahun 21 kamu belum seimbang. Mungkin antara keinginan, antara doa kamu belum seimbang. Ini untuk kehidupan kamu ya, ini mostly, kebanyakan, general, untuk kehidupan general, tidak hanya keuangan. Di kartu kedua ada have faith. Dan ada now is the time to benefit, atau di sini. Jadi gini, sudah waktunya kamu memikirkan untuk kebahagiaan batiniah kamu. Tidak hanya mungkin bekerja terus, mungkin bisa jadi yang menikah sudah waktunya nih punya anak, yang belum menikah sudah waktunya memikirkan jodoh. Maksudnya fokus nih berdoa. Jadi harus banyak berdoa untuk hal-hal yang memang belum kamu dapatkan. Makanya harus balance antara spiritual dan prakteknya dirimu. Jadi ada keinginan tapi kamu tidak balance dengan doa kamu. Dan memang di sini harus kayak, sebenarnya kesuksesan itu tergantung dari keyakinan kamu di sini. Kamu harus berani untuk mengambil risiko. Sedangkan sebenarnya itu kalau aku lihat, aku rasakan untuk kehidupan Sabtu Wage itu bukan resiko ya. Mungkin harus lebih ditingkatkan, harus lebih berani lagi membuka banyak hal yang mungkin kamu harus banyak introspeksi lah di sini intinya. Dan di sini ada passionately dan ada in the second house. Jadi passionately, sabar. Terus your belief, keyakinan kamu, dan what you value, your resource. Jadi di sini kamu jangan kamu mungkin untuk keinginan kamu harus banyak bersabar memang di sini. Dan harus kamu bisa kayak di sini ada kata-kata bahwa kamu harus bisa bersabar dan kamu harus bisa segera mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi kamu tidak hanya harus terserah Tuhan mau bagaimana ya untuk hidup kamu, jangan begitu juga.
Terkadang memang kita harus berpasrah dengan takdir, tetapi manusia itu punya kewajiban untuk berdoa dan berusaha untuk mencari apa sih, kenapa aku masih begini, kenapa masih begitu, itu harus dicari, harus digali. Gak hanya kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan, gak bisa, hidup tuh gak bisa dengan pasrah bongkoan. Even mencari kerja aja kamu ya harus berusaha, walaupun mungkin hasilnya nanti ditentukan Tuhan. Seperti itu, mencari keinginan kamu, mencari agar rezeki kamu mudah. Nah, di sini ada the letter dan ada seven of heart. Nah, di sini mungkin akan ada pesan dari Tuhan di tahun 22 untuk dirimu, dan mungkin ini untuk urusan rezeki. Kalau ada scope ini ya, bukan heart, sorry, seven of scopes di sini, ini adalah pesan dari Tuhan untuk dirimu. Nah, ada the person, ada the ace of heart, the ace of scope, sorry. Di sini menandakan bahwa kalau untuk urusan personal kamu sih sudah bagus, untuk urusan rezeki sudah bagus, untuk mungkin urusan untuk ke yang lainnya tadi, yang mungkin sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kamu belum bisa kayak kamu gapai. Nah, di tahun 22 itu benar-benar kamu harus mencari itu, harus bisa menggapai itu. Kamu sudah komplit sebenarnya sama Tuhan, tuh dikasih banyak yang luar biasa, banyak yang harus kalian analisa. Ten of Swords di sini ya. Ada seseorang berbaring dengan 10 pedang. Kalian sudah berjuang, kalian sudah berusaha seperti tapi kok gagal terus. What's wrong with me? Kan pasti kamu seperti itu. Apa yang salah pada diriku Tuhan? Apakah masih banyak yang harus saya lakukan? Tunjukkan. Jadi kamu minta petunjuk sama Tuhan terus, dan harus ada kayak waktu dimana kamu menganalisa diri kamu. Four of Cups. Terkadang kamu merasa capek, merasa sedih ya. Ada Four of Swords juga, merasa kayak lelah. Ada Knight of Swords ya, sorry, bentar lah. Memang kamu merasa lelah. Kadang kamu harus, sometimes kamu ingin kayak pergi dari hal-hal yang bikin kamu sedih, ada pergi dari hal yang bikin kamu penat, yang selalu mungkin ini ujian belum kelar-kelar. Ujian kamu hadapi sesuatu yang sama terus, dan di tahun 22 pun kamu hampir tertekan dengan ujian itu, karena di sini bisa menggambarkan bahwa di sini ada tekanan, stres kamu itu luar biasa, banyak hal yang bikin kamu sedih. Kenapa saya bilang energi negatif kamu semakin menebal di tahun 22 daripada tahun 21. Di tahun 22 energi negatif yang menebal itu hampir ke bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Januari, Februari nggak begitu. Ini kamu rasa stresnya mulai naik, mulai tinggi, mulai tertekan dengan hidup kamu tuh mulai meninggi di tahun 22. Bagaimanakah? Nah, sorry, pada saat meninggi jangan lupa selalu dekat sama doa ya, jadi dekat sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan biar energi positifnya kamu naik. Biasanya pada saat energi negatif kamu tinggi itu kamu lagi lelah, stres, kacau, jadi kacau banget gitu. Jadi kayak kamu gak fokus ngapa-ngapain. Nah, ini harus dilawan. Bagaimana keuangan dengan Sabtu Wage? Untuk urusan keuangan Temperance, di sini ada hal yang baik dan yang bagus. Ada Temperance ya, jadi sepertinya apapun yang terjadi untuk keuangan kamu, untuk kehidupan kamu, semuanya akan baik-baik saja. Jadi nggak seperti ya, tidak seperti yang selalu kamu bayangkan. Oke, tahun 2022 itu akan masih sangat lebih baik daripada 21. Jadi nggak usah sedih atau bagaimana. Nah, untuk keuangan dari Sabtu Wage ya, saya akan ambil satu kartu, yaitu ada ada Jack of Cups ya. Jadi ini kayaknya kalau untuk keuangan tidak sama dengan kehidupan kamu ya. Jadi kayak ada matahari terbit. Di sini ada sesuatu yang bikin bahagia, ada sesuatu yang bikin senang. Jadi ada awal baru untuk rezeki kamu. Jadi mungkin bisa jadi untuk rezeki ada sesuatu yang baik. Dan di sini ada the Ten of Diamond. Rezekinya bagus, ada kelimpahan, ada banyak jalan ya. Untuk keuangan nggak perlu khawatir ya di sini. Nah, di sini ada Aries. Ada the Power of Love, dan ada with the Trust of Child in the 5th house. Jadi untuk keuangan kamu, mungkin kamu akhirnya di tahun depan tuh bisa nabung.
bisa nabung, bisa nyisihin ke uang kamu, mulai bisa kayak mulai agak apa ya, ada perubahan yang mungkin kalau aku merasakan di tahun 21 tuh kamu kayak bener-bener mengikat-ikat pinggang kamu sampai mungkin sesak ya, bener-bener ngirit, bener-bener harus gak berani beli-beli. Tahun 22 ada tambahan rezeki nih, kayaknya kamu punya kerjaan sampingan yang lumayan bikin dompet kamu itu agak tebel, jadi nggak yang seperti dirimu harus kayak tahun 21, nggak, masih bisa kayak kamu bisa bahagia lah, bisa kayak nyenengin diri kamu. Four of Swords, jadi mungkin ada yang kamu juga agak tertekan di kerjaan kamu lah, mungkin ada yang bikin stres di kerjaan kamu. Di sini ada Page of Pentacles. Sabtu Wage tetap apa ya, kalau stres di kerjaan, capek di kerjaan itu memang selalu akan ada untuk dirimu, tetapi ini adalah jalan dimana rezeki kamu itu masih di situ dan kamu bisa dapat uang, bisa dapat rezeki itu masih dari situ. Jadi kamu harus kayak masih bertahan lah di kerjaan kamu ini, walaupun ya rasanya mungkin terkadang kamu merasa boring, merasa capek di kerjaan kamu. Nah, di sini ada The Devil, itu adalah gangguan kamu untuk apa ya, di kerjaan itu kamu merasa jenuh, merasa capek. Itu sebenarnya itu adalah hal yang mungkin bisa jadi menguji dirimu. Kamu harus bisa bertahan, kamu harus bisa tegas pada diri kamu, tetap kamu berada di tetap punya prinsip dan pegangan hidup yang baik ya. Jadi kalau untuk urusan kerjaan di sini aku merasakan aura goldmu tebal banget ya, bagus banget, daripada 21 tuh lebih tebal. Jadi mungkin pemasukan lebih banyak. Di sini ada The Stars dan ada King of Pentacles, Raja Koin ya. Rezekinya alhamdulillahnya berlebih, bisa menyisihkan uang, dan mungkin tanggungan-tanggungan yang seperti di tahun 21 kamu berkurang. Hold your vision. Jadi kamu di tahun 22 untuk keuangan kayaknya kamu bisa apa ya, ada sesuatu pencapaian dalam hidup kamu. Jadi misalnya kamu di tahun ini ada sesuatu yang mungkin terhalang kerjaan kamu, atau kamu punya banyak kendala untuk keuangan kamu karena kerjaan kamu mungkin kena pandemi, kena ini ya. Tapi di tahun 22 kayaknya banyak hal yang bikin happy, banyak hal yang bikin senang dan bersyukur. Dan di situ aku merasakan aura untuk keuangan tuh lebih bagus. Keuangan kamu lebih bagus banyak banget daripada tahun 21. Marah yang single untuk Sabtu Wage. Di kartu pertama ada Engagement Ring. Wow. Sabtu Wage yang single, hati-hati, mungkin kamu akan ada yang lamar nih tahun depan. Mungkin bisa jadi kamu bertemu dengan jodohmu. Bisa jadi kamu akan bertemu seseorang yang di sini benar-benar kayak bikin kamu happy. Di sini ada rings ya, engagement. Jadi ada kamu akan bertemu dengan seseorang, mungkin bisa jadi itu bisa jadi kayak menjadi jodohmu lah ya. Di sini ada action, confronting. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang mungkin tidak bikin mungkin nggak seperti hati. Tetapi di sini ada Mars. Planet Mars ada planet yang besar ya, planet yang menurut saya tuh di situ energinya juga bagus. Dia hampir seperti bumi ya. Mungkin di sini adalah mungkin seseorang yang datang ini mungkin tidak seperti yang kamu inginkan, tetapi sebenarnya dia itu adalah, kalau kamu mengenalnya maka dia seperti yang kamu inginkan. Jadi jangan jangan langsung, misalnya ada orang mendekati kamu, jangan langsung bilang tidak. Tetapi kalau dari aura, memang yang singlenya ada aura pink, ada sesuatu yang tiba-tiba datang, dan itu bisa jadi adalah seseorang yang bisa menjadi untuk masa depan kamu. Nah, there is nothing sexier than my authentic truth. Jadi tidak ada sesuatu yang sempurna. Nah, tetapi dibandingkan dengan kamu membutuhkan ada sesuatu tentang kebenaran ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata yang kamu butuhkan, itu di sini ya. There is nothing sexier, tidak ada sesuatu yang mungkin sexier. Itu adalah itu tadi, semua yang mungkin seperti yang kamu inginkan itu tidak ada. Nobody perfect, dan tidak ada hubungan yang sangat sempurna juga. Sebenarnya terkadang apa yang kamu inginkan itu tidak seperti sama Tuhan itu dikasih yang kamu butuhkan.
Kamu harus melihat kenyataan, ada Nine of Wands. Kamu harus bisa tahu bahwa kamu masih punya masa depan yang sangat panjang. Jangan terlalu tertekan dengan di sini ada Six of Swords dan ada Six of Pentacles. Di sini untuk urusan di tahun 22, kamu di sini akan ada anugerah nih. Bisa jadi ada seseorang yang datang ke kamu, ngajak kamu merit atau ngajak kamu berkencan atau gimana. Tapi if kamu sangat ragu, di sini kamu harus bisa mungkin bersedekah. Di sini kamu minta pertolongan Tuhan. Di sini Six of Pentacles itu ada seseorang memberi ke seseorang ya. Jadi itu tanda anugerah, tetapi kalau kamu memang ingin tahu anugerah itu memang lebih baik lagi, biar kamu tidak ragu-ragu lagi, lebih baik kamu bersedekah. Mungkin minta petunjuk, apakah benar seseorang yang datang ini memang seseorang yang terbaik untukku ya Tuhan. Jadi gitu. Jadi di kartu pertama sudah bagus banget bahwa akan ada orang yang sangat serius dan sangat peduli terhadap kamu dan tidak main-main sama kamu. Dan akan datang di tahun 2022. Jadi yang single, saya merasakan ada kayak memang energi negatif juga tinggi, naik turun ya. Nah di sini aku merasakan yang single harus banyak, itu tadi, bagaimana kamu healing terapi untuk dirimu, yaitu dengan cara puasa, dengan cara kalau di Islam sholat malam, ibadahnya yang dibagusin ya. Kamu mungkin rajin ke gereja, ke kuil. Jadi benar-benar kamu minta di tahun 22 kamu harus banyak minta dan lebih banyak mendekatkan diri lagi sama Tuhan, biar yang datang, jika ada yang datang, kamu tidak salah lagi untuk tidak salah untuk menjawab atau melakukan sesuatu yang memang kamu harus melakukan hal yang sebenarnya untuk hidupmu. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Jika ada seseorang serius sama kamu dan itu adalah baik, jangan melihat dari seperti yang kamu tuh punya tipe nih 0 sampai 100, 0 sampai 10 kebanyakan kalau 100. Yang datang ternyata hanya memenuhi kriteria kamu 5 poin atau 7 poin. Kalau 5 poin ini adalah kebaikan, ketulusan, maka why not? Jadi kamu harus bisa memikirkan itu lagi ya. Jadi harus benar-benar kayak jangan sampai salah mengambil keputusan, karena ini akan berhubungan dengan masa depan kamu. Dan yang pacaran ada fear of intimacy, listening to ego. Jadi jangan, di sini ya ada Libra. Kamu butuh keseimbangan kalian berdua nih yang berpacaran. Jadi bagaimana? Nah di sini banyak hal yang bikin sebenarnya kalian tuh sudah merasakan ada kebosanan ya, ada boring, ada stres yang meningkat di antara hubungan kalian. Kalian tidak tahu hubungan ini mau dibawa kemana. Gantung, kamu merasakan gantung, kamu nggak tahu harus kemana. Kalau memang terus begini gantung, itu juga bukan hubungan yang baik. Mungkin kamu punya pacar, ternyata dia juga nggak serius-serius banget, itu juga nggak baik. Menurutku orang yang mencintai kamu adalah orang yang memang benar-benar ingin membawa hubungan ini ke sesuatu yang baik, hubungan yang bukan main-main. Nah kalau kamu merasakan hubungan ini terasa kamu memang si pasangan kamu ini kurang serius, mending kamu stop it. Kamu bisa membuka diri untuk orang yang mungkin lebih serius lagi untuk kamu. Jadi segera putuskan jika memang tidak ada keseimbangan antara kalian berdua. Jangan bikin dirimu wasting your time untuk seseorang yang sama sekali tidak menghargai cinta kamu ya. Bagaimana yang menikah? Ada cash, replaying event. Jadi over in your head, dan di sini ada jangan tengkar terus. Jangan kurangi pertengkaran kalian dengan pasangan kamu. Di sini ya, kesimpulannya adalah kamu harus bisa lebih dekat dengan pasangan kamu, bisa memahami kondisi pasangan kamu. Even memang sometimes kamu merasa capek untuk memahami dia. Di sini kamu merasa capek untuk kenapa aku terus yang memahami dia, kenapa aku terus yang memahami dia. Nah, memang menikah itu ya seperti itu. Dan Ace of Pentacles, kalau untuk kamu bisa mengalahkan ego kamu ya. Memang kalau memang harus kamu yang mengalah, dan daripada kalian bertengkar, energi negatifnya semakin naik, rezeki juga semakin sulit. Milih mana nih kamu? Bertengkar gak ada rezeki, tapi kamu mengalah tapi ada rezeki. Jadi harus dipikir seperti itu ya. Eight of Cups. Mungkin terkadang kamu merasa jenuh dengan sikap pasangan kamu, merasa ingin pergi kadang sesaat untuk menghibur diri. It's okay, gak masalah ya. Pergi, tapi jangan pergi sama orang lain ya. Maksudnya ya, kalau pergi sama saudaranya, adiknya, it's okay. Tapi
Mungkin kamu ingin istirahat sejenak atau stress release untuk hubungan kalian. Tetapi mostly di sini yang menikah sama merasakan walaupun kalian sering cekcok, tapi kayaknya cinta kalian juga besar. Ada Ace of Pentacles. Rezeki kalian juga ditentukan dari hubungan kalian. Kalau kalian ini bisa baik, kamu bisa bersahabat dengan pasangan kamu, semua serahkan. Ini udah jadi pasanganku nih, dipilih Tuhan ya, mau nggak mau ini harus kamu terima. Ini juga pilihan kamu, so terima aja. Semua ini pasti ada hal yang anggap aja kayak misalnya ada sesuatu yang bikin kamu over, ada sesuatu yang memang kamu mikirnya terlalu over, ya itu tadi mungkin kamu menyingkir aja dari hadapan dia ya, diem atau lakukan sesuatu yang mungkin bisa untuk stress release dirimu. Kalau kamu memang sudah berumah tangga, mungkin bisa buat bersih-bersih atau bikin-bikin untuk keluarga kalian, jadi biar nggak stres ya. Karena kalau menikah itu karena setiap hari bertemu ya. Kalau kamu terlalu larut di sesuatu yang nggak suka, kamu nggak suka dengan pasangan yang terus, kamu nggak ada ngalah, nggak ada cueknya juga, nggak akan ada selesainya. Jadi memang harus ada mengalah, ya sudah ini memang pasanganku seperti ini, diterima aja. Jadi ini sudah sepaket terbaik dari Tuhan ya. Bagaimanakah kesehatannya? Sabtu Wage, hati-hati yang masuk angin, hati-hati dirimu banyak capek. Terus hati-hati kepala, sering sakit kepala dan tekanan darah tinggi kamu, hati-hati. Ada lemak di dalam darah, hati-hati. Dan di sini juga dada sering berdebar. Mungkin jantung kamu agak ada sesuatu yang nggak beres ya. Mungkin kan kurang olahraga. Jadi dijaga tubuhnya, jangan terlalu capek, jangan terlalu stres ya. Lemak dalam darah agak bikin dirimu gampang pusing, mungkin gampang capek, itu bisa karena kamu kurang olahraga ya. Jadi harus dijaga. Ini seperti saya ngasih tahu saya sendiri. Warna keberuntungan kamu, saya melihat warna lebih ke banyak warna abu-abu, warna soft pink, warna merah dan warna brown ya. Angka keberuntungan sampai angka 3 dan 7. Semoga bisa menghibur kalian, dan jika tidak resonate saya mohon maaf karena memang sekali lagi Sabtu Wage itu banyak sekali ya. Kalau lebih ingin resonate adalah personal reading, ada nomor WA saya di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.